Kali ini kita akan mempelajari tentang kerajinan serat prakarya kelas 7 semester 1. Nah, materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya ya. Sebelumnya Ibu mau bertanya, sudahkah mengerjakan tugas yang kemarin yang masih berhubungan dengan materi selanjutnya? Serat yang berada di lingkungan sekitar kita yaitu serat dari daun nenas ya, serat yang berasal dari buah kelapa, dan serat daun-daun seperti eceng gondok. Nah, itu semua adalah serat tumbuhan yang berada di lingkungan sekitar kita. Nah, manfaatnya apa serat-serat tadi? Yang pertama, bisa membuat benang ya, untuk menjadi pakaian yang kalian kenakan. Dan masih banyak lagi manfaatnya di sekeliling kita yang tidak kalian sadari. Nah, itu tadi penjelasan materi sebelumnya. Kita lanjutkan materi yang berikutnya, yaitu pengolahan bahan serat. Nah, sebelum membuat produk kerajinan, tentunya para perajin harus melakukan pengolahan terhadap bahan tekstil tersebut. Proses pengolahan bisa manual maupun menggunakan mesin ya. Nah, langkah-langkah pengolahan bahan serat. Yang pertama, kita bisa melakukan pemintalan benang. Nah, dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan ya. Yang kedua yaitu penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Nah, setelah digulung, pencelupan warna. Benang diproses dengan mencelupkan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya benang dikeringkan. Proses yang terakhir yaitu penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi sebuah kain. Nah, benang yang sudah menjadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makrame atau dropstick, sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Proses ini hampir sama dengan video yang sebelumnya yang pernah Ibu tayangkan. Kita memasuki proses produksi kerajinan bahan serat, di mana penggunaan teknik disesuaikan dengan kerajinan yang akan kita buat. Dengan demikian, penggunaan teknik akan tepat sasaran. Nah, ada beberapa teknik dasar dalam keterampilan yang dapat digunakan sebagai berikut. Next. Yang pertama adalah teknik menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk membuat kerajinan tapestry. Menenun menggunakan alat span rem atau bingkai yang dirantangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Mungkin beberapa kalian sudah pernah melihat seperti yang digunakan oleh Ibu yang ada di gambar. Nah, selanjutnya adalah teknik menjahit. Menjahit adalah kegiatan yang menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau manual, atau menjahit menggunakan mesin. Dalam pembuatan kain, diperlukan teknik menjahit untuk merintang warnanya. Yang selanjutnya adalah mengikat. Nah, mengikat adalah teknik yang menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan.
Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola-pola warna. Kita memasuki produk dan proses kerajinan bahan serat. Di mana dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. Yang pertama itu kegunaan atau utility, di mana benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya bangkuk untuk wadah sayur. Selanjutnya kenyamanan atau comfortable, di mana benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, cangkir didesain ada pegangannya. Selanjutnya adalah keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Selanjutnya adalah keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Yang terakhir adalah keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya dari bentuk, hiasan, atau ornamen dan bahan bakunya. Itu tadi adalah syarat-syarat perancangan benda kerajinan yang harus dipenuhi. Kita memasuki proses penciptaan karya kerajinan. Di sini ada diagramnya ya, di mana karya yang baik dihasilkan dari proses perancangan yang baik pula. Oleh sebab itu, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal seperti pada diagram yang ditampilkan. Pertama, tentukan bahan dan jenis kerajinan yang mau kita pakai. Yang kedua, penggalian ide dari berbagai sumber tentang kerajinan yang ingin kita buat. Bisa mencari lewat internet, koran, atau buku bacaan ya. Yang ketiga, buat beberapa sketsa karya. Kita gambar dulu, kita sketsa dulu seperti apa bentuk yang akan kita buat. Yang keempat, tentukan sebuah karya terbaik. Jadi kita membuat sebaik mungkin karya kita. Yang kelima, kumpulkan bahan dan alat. Kita cari bahan dan alat yang kita perlukan untuk membuat karya tersebut. Yang keenam, pembuatan karya kerajinan. Di sini kita memproses karya kerajinan yang ingin kita buat. Ketujuh, evaluasi karya kita. Evaluasi di mana perbaikan kurang-kurang sesuatu tinggal dievaluasi. Dan yang kedelapan, revisi karya tersebut. Kita memasuki kemasan produk kerajinan bahan serat, di mana dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi yang utama. Yang pertama, menjual produk. Yang kedua, melindungi produk. Yang ketiga, memudahkan penggunaan produk. Dan yang keempat,
memperindah penampilan produk. Nah, keempat fungsi tersebut penting diperhatikan agar dapat meningkatkan daya jual produk. Kemasan sebagai pelengkap produk dengan tujuan agar produk terlihat lebih menarik. Nah, bahan dasar dari kemasan itu sendiri sangat bervariasi, seperti logam, plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, dan mika. Nah, penting untuk dipahami bahwa produk yang diperuntukkan dijual, maka kemasan harus lebih berguna untuk melindungi kemasan karya dari kerusakan. Sedangkan jika untuk dipamerkan, maka kemasan lebih berfungsi sebagai menunjukkan produk utamanya. Tugas kalian, pilihan ganda, kalian bisa mengambil kertas dan pulpen untuk menuliskan soal di kertas dan langsung menjawabnya. Pengertian dari serat alam adalah ... Yang kedua, berikut ini yang termasuk bahan serat alam dari tumbuhan adalah ... Nah, ada pilihan gandanya. Kalian salin soal dan ABCD-nya ke lembaran kertas. Soal ada 6. Yang ketiga, di bawah ini serat yang berasal dari buah adalah ... Keempat, berikut ini yang merupakan pengolahan bahan serat alam adalah... Yang kelima, dalam membuat produk kita perlu memperhatikan keselamatan dalam bekerja, di antaranya ... Keenam, produk kerajinan yang siap dipasarkan sebaiknya dikemas. Berikut ini yang bukan fungsi dari kemasan adalah ... Nah, silahkan dijawab. Selamat belajar.